Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ngomong-ngomong, ini di sini masih ada nggak? Masih di situ, masih sama seperti tadi? Berkurang. Nah, lihat ya, lihat dari sini ke sini. Nah, Bapak sekalian, seperti itu jin itu seperti itu, ya. Dia itu makhluk yang berpindah. Maka kata Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan min ibni Adam bil insani yajri majrudan. Dia itu mengalir di dalam tubuh Bani Adam itu seperti darah, pindah di sini berkurang, nambah ke sini. Jadi kira-kira sebesar apa dia? Lebih besar jinnya atau Pak Firdausnya? Sebesar apa jin ini Pak Firdaus? Pak Firdaus? Sebesar apa jin ini? Enggak tahu, sangat kecil, makanya dia pindah dari sini ke sini. Ya, ingat tadi instruksinya apa? Kalau dia nyuruh sesuatu, Mas Firdaus pikirkan dulu, ya. Baik. Nah, ikhwas sekalian, itu adalah instruksi kepada akal sehatnya. Maka ketika dia dalam keadaan tidak sadar, dia akan menyimpan itu. Baik. Sekarang di mana rasanya? Pindah ke sini. Nah. Ya. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, dari sini ke sini ke sini. Kenapa pindah-pindah? Ya. Filosofinya dia masih liar, pindah ke sana kemari. Kalau sinonimnya liar itu masih genit, nah, lari ke sana kemari. Ya, sinonim lainnya apa? Punya wilayah di dalam tubuh ini. Baik ya, sekarang tutup semua wilayah dia, haramkan keberadaan dia, Pak Firdaus ya. Semoga Allah turunkan rahmatnya dan Allah seret dia keluar. Yang jelas Pak Firdaus tidak mau ini lagi kan, makhluk ini lagi ya. Perdalam, perkuat istighfarnya. Kita akan perangi dia, sepakat nggak? Ya, sepakat insya Allah. Doakan ya. Semoga Allah Taala keluarkan setannya. Beliau ini adalah hamba Allah yang meminjamkan rumahnya malam ini untuk tim kami di mana di Banyuasin ya, Sukawinata ya. Baik, bismillah. Titik mana sekarang? Titik diamnya dia? Nah, di sini. Nah, kalau begini pindah-pindah dari sini ke depan ke sini, mana yang harus kita pegang? Jawabannya jangan dipegang. Ya, kalau kita pegang artinya kita tertipu mengikuti titik-titik itu. Lihat, setan berstrategi, kita pun berstrategi. Bagaimana caranya jangan dipegang? Ya, cukup dibacakan karena bacaan itu akan mengena dan memburu dia. Sip? Ya, baik Ustaz. Pak Firdaus agak hadap ke sini, bismillah. Cukup. Enggak, agak miring sedikit aja. Maksudnya ya, dibantu ya. Maksudnya ini karena saya baca ke sini ya, ke telinganya Pak Firdaus supaya lebih khusyuk, lebih konsentrasi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Pak Firdaus ruqyah yang seperti biasa ya, ayat-ayat yang biasa, semoga Allah menangkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Antum perhatikan ya. وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ. Kekuatannya di sini, Mas. Pak Firdaus, kekuatan Pak Firdaus di sini, bukan di sini. Masih ingat itu? Di sini kekuatannya. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوزه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم keluarkan semuanya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalizun ukhruju adullah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Antum geser ke sini, orang nggak kelihatan. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayo keluar atau bisa patah leher ini. Saya belum pukul kamu ini. Ayo keluarlah, menyerahlah, takutlah pada Allah. Ukhruj. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo keluar. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Takbir. Ya, sudah selesai. Kalah. Seperti raksasa yang tumbang. Antum melihat itu posisinya? Ini posisi jatuh tidak beraturan. Artinya dia tidak punya tenaga lagi. Meskipun masih hidup jinnya, wallahu alam. Tapi posisi lemes begini yang paling mungkin ya, dia sudah tidak ada di jantungnya atau tidak ada di sini, paling di ujung-ujung kaki atau seperti apa. Ini kita bangunin karena kasihan. Ya, bismillah. Pak Firdaus, lemes Pak? Lemes ya? Ngantuk ya, tidur aja dulu. Dia ngeles. Bangun Pak, saya perlu bantu nggak kan? Bukan ngantuk, antara sadar dan tidak. Duduk Pak. Bismillah, tenang. Kulon, mana kulon? Tenang Pak. Di sini Pak duduk. Bismillah. Di sini Pak. Di sini Pak. Di sini. Lucu rukyah itu. Makanya saya bilang jin itu lucu. Baik, duduk deh. Bismillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Mana mic-nya? Habis main dari mana barusan? Enggak tahu ya. Pakai mic deh. Oke. Capek. Harusnya saya yang capek tuh. Kamera nanti rekamannya bagus banget ini. Sebentar. Yang pertama terasa capek ya. Capek. Oke, tenang aja, relax. Pegang aja. Cek. Oh iya. Harusnya dikasih madu sidar. Pakai air hangat. Sidarnya sidar fakir. Yang paling mahal. Bismillah. Udah, baik. Balik lagi. Enak sekarang? Tenang. Lebih tenang. Oke. Ya orang-orang kan penasaran, gimana tuh rasanya barusan itu? Tadi kan bilangnya ngantuk, bukan ngantuk, itu baru setengah sadar. Ya, habis itu capek, lalu sekarang tenang. Oke, tenang ya. Saya mau tanya, masih ada nggak tuh sakit pegel yang tadi di dalam situ? Nggak ada. Tidak? Nggak ada. 100%? Iya. Tidak ada. Lihat ya, itu yang disebut sembuh. Sakitnya tidak ada, tapi ada potensi pindah ke tempat yang lain, kaki. Makanya tadi saya sampaikan paling juga di ujung-ujung kaki. Memang rumusnya kalau tidak di sini, di kaki atau di atas sini berupa gumpalan pusing di ujung sana. Nah, ikhwan sekalian, perhatikan ketika ya, ketika dia merasakan sakit atau sengsiremen, gagajaheun.
kesemutan di ujung-ujung kaki ini pasti kakinya dingin, dan iya memang dingin ya, beda dengan ini. Baik, setelah reaksi semisal ini, jin ini tidak akan reaksi seperti tadi lagi, catat itu ya. Setelah reaksi seperti ini, jin ini tidak akan mengulangi kesalahannya. Kalau punya otak ya, dia tidak akan mengulangi kesalahannya menakut-nakuti dalam bentuk tadi. Kenapa? Karena sudah kalah di ronde pertama. Apakah selesai? No, tidak. La, tidak selesai di sini. Kebanyakan praktisi ruqyah meyakini selesai di sini. Kebanyakan belum. Ketika seseorang itu diruqyah kesurupan lalu pingsan lemas, itu tidak selesai. Buktinya orangnya pun masih merasakan ada di sini. Nah, ikhwas sekalian, ketika beliau pulang terpisah dari komunitas, apalagi kembali ke masa jahilnya, atau minimal dia sendirian, setan itu akan menggoda lagi dalam bentuk yang lain. Mungkin setan akan biarkan beliau gabung jadi tim rehab hati, ya, kemudian meruqyah, ya, nambah istri dan lain-lain. Udah punya belum sih? Sudah ya, mungkin udah pisah tuh kan ya, mungkin dapat gadis ya, yang solihah ya kan. Ya contohnya begitu, mungkin dia jadi korwil apa namanya rehab hati suatu hari, pokoknya dapat posisi, dapat wakaf dan lain-lain. Suatu hari jin itu akan masuk dalam bentuk yang lain. Udah kamu mundur aja, semua sudah milik kamu sekarang, jemaah ribuan dan lain-lain. Itu contohnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena kami tidak pernah melarang antum untuk mundur, baik teratur ataupun ekstrim. Tetapi apa yang terjadi yang saya ketahui, setan merusak dia lagi dalam cara yang lain. Itu contoh ya, contoh agak sedikit menyindir ya. Tapi ikhwas sekalian, rata-rata begitu. Yang jelas kalau antum terpisah, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, setan hanya serigala hanya memakan kambing-kambing yang sendirian. Begitu. Ini bahaya setan itu seperti itu. Nih, insya Allah Pak Firdaus, setan tidak akan bikin pegel atau membuat sakit jantung. Ilmu kebalnya sudah hilang ini. Kalau mau coba boleh ada silet nggak? Ya, kebalnya jangan dipakai lagi, jangan diandalin lagi, sudah hilang dan tidak akan merangsuk lagi seperti tadi. Kenapa? Sudah kalah di ronde 1. Nanti paling masuk pada kesurupan level 2 lebih halus. Contohnya paling sakit lambung, pusing-pusing, cepat masuk angin, apa namanya itu, hareeng, apa itu, gerges apa namanya, ringkih, nah, cepat masuk angin, kayak gitu. Itu level 2. Jadi orang yang masih merasakan kayaknya masih ada yang nggak bener nih, begitu ya. Nanti berikutnya ruqyah lagi, mungkin tahun depan ketemu saya lagi, mungkin ikut TFT atau apa. Nanti mungkin ongkek di situ, ya kan? Tahu ongkek ya? Muntah, ya kan? Sembuh total tuh. Ini udah sembuh, ini udah sembuh. Kemana setan masuk? Masih ada satu level lagi yang dilalui. Dia menyelinap di dalam ruang kolbu. Dia sudah berilmu, dia sudah taat, tapi nanti akan melihat yang orang lain yang di bawah dia lebih rendah. Dia tidak menghina, tapi dia merasa tinggi. Atau dia merusak amal-amal ibadah dalam bentuk riya, atau tidak mau lagi menuntut ilmu dan lain-lain. Begitulah cara setan ya. Ada level 1 kesurupan total, jungkir jumpalik ya. Kemudian yang kedua adalah mulai ke lambung, jantung. Yang ketiga ada di dalam ruang hati. Mana setan yang lebih berbahaya? Yang ketiga. Kalau kesurupan ya kita tahu dia kesurupan. Kalau setan yang di dalam hati dan dia tidak kesurupan, bagaimana saya mau menghakimi dia? Long dia sadar. Itu keputusan dirinya, kan begitu. Ya, ini ikhwas sekalian. Barakallahu fik. Ada yang mau bertanya enggak?